Assalamualaikum. Sahabat cermin surga dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Sebelum menyimak kisah ini, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Pada malam yang gelap dan angin yang menderu, pantai selatan Jawa terasa begitu sunyi. Ombak besar yang terus menggulung seolah menelan suara malam. Namun di antara keheningan itu, terdengar tangisan seorang bayi. Tangisan itu datang dari ujung pantai, di mana pasir basah dipenuhi oleh air laut yang terus bergulung. Seorang wanita muda berdiri di tepi pantai. Ia tampak lelah, wajahnya pucat, dan tubuhnya rapuh. Dalam tangis yang pecah di dada, ia menggenggam erat tubuh bayi yang baru dilahirkannya. Mata sang ibu dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam, penuh dengan keputusan yang tak bisa ia elakkan. Ia memandang bayi itu dengan penuh keraguan, seolah hatinya terbelah antara kasih sayang yang besar dan perasaan putus asa yang mendalam. Dengan pelan, ia meletakkan bayi tersebut di atas pasir, berharap bahwa ombak laut akan mengambilnya dan menyembunyikan jejak dari dunia ini. "Maafkan aku," bisiknya. Suaranya hampir tertelan oleh angin laut yang kencang. Tanpa bisa menahan air mata, ia berbalik dan berjalan menjauh. Tanpa niat untuk menengok lagi, wanita itu pergi menuju jalan yang jauh dari pantai, meninggalkan bayi yang tak berdaya dalam kegelapan malam. Namun, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di balik peristiwa itu. Nyai Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan, yang dikenal memiliki kekuatan yang tak terhingga atas lautan, sedang berjalan di sekitar kedalaman laut. Ia merasakan perubahan di antara gelombang, merasakan ada sesuatu yang mengganggu ketenangan alamnya. Dengan langkah anggun dan penuh bawah, ia mendekat ke permukaan laut, merasakan adanya kehidupan yang rapuh di tepi pantai. Tepat ketika tangisan bayi itu semakin terdengar jelas di telinganya, Nyai Roro Kidul menyadari keberadaan bayi yang tergeletak sendirian di pasir pantai. Perlahan-lahan, ia mengulurkan tangan yang lembut, menyentuh tubuh bayi itu dengan penuh kasih sayang. Di bawah sinar rembulan yang temaram, sang Ratu Laut mengangkat bayi itu dengan penuh hati-hati, seolah ia adalah sesuatu yang sangat berharga. Bayi itu, dengan tubuh yang lemah dan rapuh, telah terbuang begitu saja oleh dunia manusia. Namun bagi Nyai Roro Kidul, bayi itu adalah anugerah yang tak terduga, sebuah permata yang akan dia rawat dengan sepenuh hati. "Jangan takut, anakku," bisiknya lembut, meresap ke dalam hati bayi yang lemah. "Aku akan menjagamu." Dengan penuh kasih, Nyai Roro Kidul membawa bayi itu jauh ke dalam lautan. Gelombang yang besar seolah menyambut kedatangannya, membawanya ke kedalaman yang tak terlihat oleh mata manusia. Dalam keheningan laut yang dalam, bayi itu dibawa ke tempat yang jauh dari dunia manusia, tempat yang penuh dengan keindahan dan kedamaian yang tak ternilai harganya. Nyai Roro Kidul memutuskan untuk merawat bayi itu sebagai anaknya, memberinya kehidupan yang jauh dari penderitaan dan kesedihan yang telah ia alami di dunia luar. Bayi yang tak bernama itu, yang telah ditinggalkan di pantai, kini diberi kesempatan kedua untuk hidup. Ia akan dibesarkan oleh Nyai Roro Kidul dengan cinta dan perhatian yang tak tergoyahkan. Seiring berjalannya waktu, bayi itu akan tumbuh besar di dunia yang penuh dengan misteri dan keajaiban, dan kehidupan baru akan dimulai, jauh dari dunia manusia yang telah menyakitinya. Lautan yang dalam dan luas adalah tempat yang penuh dengan misteri. Bagi sebagian besar manusia, itu adalah dunia yang tidak pernah terjamah, sebuah tempat yang tak terbayangkan dalam imajinasi mereka. Namun bagi Nyai Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan, lautan itu adalah rumahnya, tempat di mana segala yang hidup dan mati berada di bawah kekuasaannya. Setelah membawa bayi itu jauh ke dalam lautan, Nyai Roro Kidul memasuki istananya yang tersembunyi di kedalaman laut, sebuah tempat yang indah, penuh dengan cahaya lembut yang datang dari biota laut yang bercahaya. Istananya terbuat dari koral dan batuan yang berkilauan, dipenuhi dengan berbagai macam ikan dan makhluk laut yang hidup dalam harmoni. Suara ombak yang menenangkan bergema di seluruh penjuru istana, menciptakan suasana damai yang luar biasa. Di sini, bayi yang baru saja diselamatkan itu akan tumbuh, terlindungi dari dunia yang keras dan penuh penderitaan yang pernah ia kenal.
Nyai Roro Kidul merawat bayi itu dengan sepenuh hati. Setiap hari, ia memberikan susu dari makhluk laut yang paling istimewa, yang hanya ada di kerajaan bawah laut. Makanan yang diberikan bukan hanya untuk memberi nutrisi, tetapi juga untuk menghubungkan bayi itu dengan kekuatan laut yang tak terhingga. Ia juga mengajari bayi itu cara berenang di perairan yang dalam, mengenalkannya pada kehidupan laut yang penuh keajaiban. Meski bayi itu belum bisa berbicara atau memahami apa yang diajarkan, Nyai Roro Kidul tahu bahwa suatu saat nanti, ia akan mengenal dunia ini dengan sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, bayi itu mulai tumbuh dengan sehat. Kulitnya yang dulunya pucat dan rapuh kini bersinar cerah. Mata hitamnya yang tajam selalu bersinar dengan rasa ingin tahu. Pada usia 7 tahun, bayi yang dulu tak bernama itu sudah bisa berjalan dengan lincah di antara terumbu karang yang indah. Nyai Roro Kidul selalu ada di dekatnya, memberikan pelajaran tentang dunia laut, tentang makhluk yang menghuni kedalaman laut dan aturan yang mengatur kehidupan mereka. Meskipun hidup di kerajaan bawah laut yang penuh keindahan, ada rasa rindu yang terus tumbuh dalam hati gadis kecil itu. Terkadang, ia duduk di tepi istana, memandang ke arah permukaan laut yang tak terlihat dari tempatnya. "Di mana aku berasal, Nyai?" tanya gadis kecil itu suatu hari, suaranya penuh keingintahuan. Nyai Roro Kidul tersenyum lembut, namun dalam tatapannya terdapat kedalaman yang penuh makna. "Kamu berasal dari dunia yang berbeda, anakku, dunia manusia yang jauh dari sini. Tapi, kamu aman di sini, dan aku akan selalu melindungimu." Pertanyaan itu terus menghantui gadis kecil itu seiring bertambahnya usia. Ia merasa ada bagian dari dirinya yang tak pernah benar-benar ditemukan, sesuatu yang hilang entah di mana. Namun, Nyai Roro Kidul selalu mengingatkan bahwa ia tidak perlu mencari jawabannya sekarang, bahwa suatu saat nanti ia akan mengerti. Hari demi hari, tahun demi tahun, gadis itu tumbuh menjadi seorang remaja yang cantik dan penuh kecerdasan. Setiap ajaran Nyai Roro Kidul tentang kehidupan, alam, dan cinta memberi gambaran yang jelas tentang dunia. Namun, meskipun dunia di bawah laut ini indah, hati gadis itu selalu diliputi rasa ingin tahu yang besar tentang dunia di luar sana. Dunia manusia yang selama ini hanya ia dengar melalui cerita-cerita Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul memperhatikan setiap perubahan dalam diri gadis itu, mengetahui bahwa ada saatnya ia harus membuat pilihan besar. Seiring bertambahnya usia, gadis itu semakin menunjukkan tanda-tanda bahwa takdirnya tak akan selamanya terikat pada kerajaan laut. Nyai Roro Kidul menyadari bahwa meskipun ia ingin melindungi anak itu selamanya, dunia yang lebih besar dan penuh tantangan menanti di luar sana. Namun, untuk saat ini, Nyai Roro Kidul merasa tenang, karena di bawah laut ini, Melati, gadis yang dulu terbuang dan kini telah tumbuh menjadi permata yang indah, selalu berada dalam lindungannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan Melati tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya cantik, tetapi juga bijaksana. Kerajaan laut yang luas dan penuh keajaiban kini telah menjadi rumahnya. Nyai Roro Kidul, dengan kasih sayangnya yang tiada habisnya, terus mendidik dan mengajarkan Melati tentang dunia bawah laut. Ia mengajarkan bagaimana mengerti bahasa alam, bagaimana merasakan getaran laut, dan bagaimana makhluk-makhluk yang hidup di lautan saling bergantung satu sama lain dalam keseimbangan yang sempurna. Namun, meski hidup di kerajaan yang indah dan penuh damai ini, Melati merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ada kerinduan yang dalam, sebuah rasa ingin tahu yang tak tertahankan tentang dunia manusia. Dunia yang hanya ia dengar melalui cerita-cerita Nyai Roro Kidul. Ia sering bertanya-tanya tentang orang tuanya, tentang tempat kelahirannya, dan tentang dunia luar yang selama ini hanya ada dalam bayangannya. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Melati sedang duduk di tepian istana, memandang ke arah permukaan laut yang tenang, ia kembali bertanya pada Nyai Roro Kidul. "Nyai, kenapa aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam diriku? Aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang tak pernah aku temui," tanya Melati dengan suara lembut, penuh kebingungannya. Nyai Roro Kidul yang sedang menyusun bunga laut di sampingnya, menoleh dan tersenyum lembut. "Itu adalah bagian dari takdirmu. Melati, kamu berasal dari dunia yang berbeda, dunia manusia. Ada ikatan yang kuat antara kamu dan dunia itu, meski kamu hidup di sini sekarang. Hati dan pikiranmu selalu akan merindukan dunia itu, meski kamu tak tahu mengapa." Melati mengangguk, tetapi hatinya tetap merasa berat. Setiap malam, ia sering terjaga dan memandang ke arah permukaan laut, mencoba mencari jejak dunia itu.
Ia merasa bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan, meskipun ia tidak tahu apa yang akan menunggunya di sana. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, Nyai Roro Kidul telah memberinya kehidupan yang penuh dengan cinta, kasih sayang, dan kedamaian yang tiada duanya. Seiring bertambahnya usia, rasa rindu itu semakin kuat. Melati mulai memimpikan dunia yang jauh dari sini, dunia yang penuh dengan manusia dan tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi. Ia merindukan wajah-wajah manusia yang ia tidak kenal, suara-suara yang tidak pernah ia dengar, dan tempat-tempat yang tak pernah ia lihat. Melati tahu bahwa ia tidak bisa selamanya hidup di bawah laut. Meskipun Nyai Roro Kidul selalu mengingatkannya untuk menikmati setiap momen yang ada. Namun, setiap kali Melati bertanya lebih jauh tentang dunia manusia, Nyai Roro Kidul hanya menjawab dengan senyum yang penuh makna. Kamu akan tahu pada waktunya, Melati, suatu hari nanti, dunia itu akan menantimu. Pada malam yang sunyi, ketika gelombang laut berbisik lembut, Melati kembali merasakan panggilan itu. Panggilan dari dunia yang jauh, dari tanah yang tak pernah ia sentuh, dari udara yang tak pernah ia hirup. Meski ia sangat mencintai Nyai Roro Kidul yang telah merawatnya, hatinya tak bisa menahan rindu yang begitu dalam terhadap dunia manusia. Di balik matahari yang tenggelam, Melati tahu bahwa ia tak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Ada panggilan dalam dirinya yang lebih kuat daripada segala rasa takut atau keraguan. Ia harus menemukan dunia yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Namun, ia tahu bahwa jalan itu bukanlah jalan yang mudah. Dan jalan itu mungkin akan membawa perpisahan yang sulit dengan orang yang paling ia cintai, Nyai Roro Kidul, ibunya yang telah memberinya kehidupan baru. Rasa rindu itu semakin mendalam, dan Melati merasa bahwa saatnya untuk mencari jawabannya semakin dekat. Hari-hari terus berlalu dengan penuh kedamaian di kerajaan laut. Namun bagi Melati, ada perasaan yang semakin sulit untuk disangkal. Rasa rindu akan dunia manusia, yang selama ini hanya ia dengar melalui cerita-cerita Nyai Roro Kidul, semakin mengguncang hatinya. Meski ia sangat mencintai Nyai Roro Kidul, ada dorongan dalam dirinya yang tak bisa ia abaikan. Dorongan untuk mengetahui siapa dirinya sebenarnya, dan untuk mencari tempatnya di dunia manusia. Pada suatu sore yang tenang, saat matahari mulai tenggelam di balik cakrawala laut, Melati memutuskan bahwa sudah saatnya untuk berbicara dengan Nyai Roro Kidul. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tetapi hatinya sudah bulat. Ia harus tahu tentang asal-usulnya, tentang dunia yang selalu ia impikan, dan tentang takdirnya yang lebih besar dari kerajaan laut ini. Melati mendekati Nyai Roro Kidul yang sedang duduk di taman bawah laut, memandangi bunga-bunga laut yang berkilau di sekelilingnya. Tangan sang ratu laut mengusap lembut daun-daun biota laut yang terjulur, seolah merasakan kedamaian dalam setiap sentuhan. Namun, ketika Melati mendekat, Nyai Roro Kidul menoleh, dan tatapan mereka bertemu. Melati bisa melihat bahwa Nyai Roro Kidul tahu apa yang ada dalam hatinya. "Nyai," kata Melati dengan suara yang penuh keraguan. "Aku merasa aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Ada sesuatu yang memanggilku untuk kembali ke dunia manusia. Aku merasa takdirku ada di sana, bukan di sini, meskipun aku sangat mencintaimu dan sangat berterima kasih atas segala yang telah engkau berikan." Nyai Roro Kidul terdiam sejenak. Wajahnya yang penuh kedamaian tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang lebih dalam, seolah merasakan perasaan yang bertentangan dalam diri anak yang telah ia rawat dengan penuh kasih sayang. Melati bisa melihat kesedihan di mata Nyai Roro Kidul, tetapi juga ada kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. "Aku tahu, Melati," jawab Nyai Roro Kidul dengan suara lembut namun penuh makna. "Dunia manusia adalah bagian dari takdirmu, dan meskipun aku ingin kau tetap di sini, aku mengerti bahwa ada jalan yang harus kau tempuh. Dunia yang kau rindukan itu menunggumu. Namun, ingatlah, dunia itu penuh dengan tantangan yang tak bisa engkau bayangkan, dan kau akan kembali menemui sisi lain dari dirimu yang belum pernah engkau lihat." Air mata mulai menggenang di mata Melati. Meskipun ia tahu bahwa ia harus pergi, perpisahan dengan Nyai Roro Kidul, wanita yang telah merawatnya, mencintainya, dan memberikan hidup yang penuh kasih, merupakan hal yang sangat sulit. Ia merasa seolah-olah akan kehilangan bagian dari dirinya yang paling berharga. "Nyai, aku tidak tahu bagaimana aku bisa hidup tanpa engkau di sini. Engkau adalah ibuku, satu-satunya keluarga yang aku miliki. Tetapi hatiku merasa ada yang hilang, dan aku harus menemukannya," kata Melati, suaranya bergetar.
Nyai Roro Kidul mengelus kepala Melati dengan lembut, memberikan kenyamanan yang hanya bisa diberikan oleh seorang ibu yang penuh kasih. Aku tahu, anakku, aku tahu betapa beratnya perpisahan ini, tetapi aku juga tahu bahwa takdirmu sudah ditentukan. Dunia manusia membutuhkanmu, dan kamu akan menemukan jalanmu sendiri. Aku akan selalu ada di dalam hatimu, dan tak ada yang bisa mengubah itu. Dengan penuh keteguhan, Nyai Roro Kidul memberikan cincin laut yang terbuat dari mutiara indah, sebuah simbol dari ikatan mereka yang tak akan pernah putus. Ini adalah hadiah dari laut untukmu. Ingatlah, meskipun kita terpisah oleh dua dunia, kamu tetap menjadi bagian dari lautan ini, dan aku akan selalu menjaga hatimu. Melati memandang cincin itu dengan air mata yang jatuh ke pipinya. Ia merasakan beratnya perpisahan ini, namun ia juga tahu bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang harus ia jalani. Dengan hati yang penuh kasih, ia merangkul Nyai Roro Kidul untuk terakhir kalinya. Terima kasih, Nyai. Aku akan selalu mencintaimu, kata Melati dengan suara penuh harum. Nyai Roro Kidul mengangguk, memeluk Melati dengan lembut. Aku akan selalu mencintaimu, Melati. Selamat jalan, anakku. Dengan langkah yang mantap, Melati meninggalkan istana laut yang indah itu, dan menyusuri jalan yang tak pasti menuju dunia manusia. Nyai Roro Kidul, meskipun berpisah dengan anak yang ia cintai, tahu bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan waktu dan ruang. Melati akan selalu menjadi bagian dari lautan, dan lautan akan selalu ada dalam hatinya, dimanapun ia berada. Setelah perpisahan yang penuh harum, Melati melangkah keluar dari kedalaman laut yang selama ini menjadi rumahnya. Lautan yang luas dan penuh misteri, tempat yang telah memberikan kehidupan baru bagi dirinya, kini terlihat semakin jauh. Angin laut yang sejuk membelai kulitnya, namun hatinya terasa berat, seolah terbelah antara dua dunia yang sangat berbeda. Dunia bawah laut yang indah dan penuh kedamaian, serta dunia manusia yang penuh dengan ketidakpastian dan misteri. Perjalanan Melati ke dunia manusia dimulai dengan keberanian yang luar biasa. Meski hatinya dipenuhi dengan kebimbangan, ia tahu bahwa takdirnya telah menunggu di sana. Dunia manusia adalah bagian dari dirinya yang harus ia temui. Meski itu berarti meninggalkan Nyai Roro Kidul, satu-satunya ibu yang telah merawatnya dengan penuh cinta. Melati berjalan menuju pantai yang dulu ia kenal, pantai tempat ia ditemukan, tempat yang pertama kali dibuang oleh ibunya. Ketika ia menginjakan kaki di pasir, rasanya seperti kembali ke masa lalu, ke tempat yang sudah lama terlupakan. Suara ombak yang bergulung di kejauhan terdengar, seperti bisikan yang memanggilnya pulang. Namun, kali ini ia bukanlah bayi yang terbuang. Ia adalah seorang gadis muda yang siap menemukan takdirnya. Di tengah keheningan malam, Melati berdiri di sana, memandang bulan yang bersinar terang di atas lautan. Ia merasa ada bagian dari dirinya yang kembali pulih, sesuatu yang telah lama hilang. Ia menatap laut untuk terakhir kalinya, seolah memberikan penghormatan kepada dunia yang telah memberinya kehidupan. Tiba-tiba, dari kejauhan, Melati mendengar langkah kaki yang mendekat. Seorang pemuda muncul dari kegelapan, tampaknya tak sengaja datang ke pantai pada malam itu. Pemuda itu terkejut melihat seorang gadis yang tampak seperti muncul dari dalam laut, dengan rambut panjang yang tergerai dan pakaian yang tampak tak biasa. Ada sesuatu yang memikat dalam diri Melati, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Siapa kamu?" tanya pemuda itu dengan heran. Melati terdiam sejenak, memandang pemuda itu dengan tatapan yang lembut. Aku tidak tahu bagaimana aku sampai di sini," jawabnya dengan suara lembut, namun penuh makna. "Tapi aku merasa aku harus ada di sini." Pemuda itu, yang mulai merasa ada yang berbeda dengan gadis ini, mendekat. "Kamu siapa sebenarnya? Kenapa kamu terlihat seperti seseorang yang keluar dari cerita?" Melati menghela nafas, memandangi pemuda itu dengan hati yang penuh keraguan. Ia tidak tahu bagaimana menceritakan kisah hidupnya, kisah yang penuh dengan keajaiban dan kehilangan. Namun, ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang membuatnya merasa nyaman. Ada sesuatu yang membuat hatinya merasa seperti kembali menemukan sebagian dari dirinya yang hilang. Aku adalah seorang gadis yang terbuang, dibesarkan oleh laut, dan kini aku kembali ke dunia manusia untuk mencari siapa diriku sebenarnya, jawab Melati perlahan. Pemuda itu memandang Melati dengan tatapan penuh kebingungannya. Namun, ada rasa empati yang tumbuh dalam dirinya.
Ia merasakan bahwa gadis ini bukanlah orang biasa. Ada sesuatu yang luar biasa dalam dirinya, yang tak bisa dijelaskan dengan mudah. Tanpa sadar, pemuda itu mengulurkan tangan. "Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang dunia ini, aku akan membantu," katanya dengan lembut. "Kita akan menemukan jawaban bersama." Melati memandang tangan pemuda itu, dan dengan hati yang penuh harapan, ia menyambutnya. Saat tangan mereka bersentuhan, seolah ada sesuatu yang terhubung di antara mereka, sebuah ikatan yang tak bisa dijelaskan. Melati merasakan kehangatan yang luar biasa, seperti ada bagian dari dirinya yang kembali pulih. Bersama pemuda itu, Melati mulai memasuki dunia manusia yang penuh dengan keajaiban dan tantangan. Dunia yang dulu terasa asing kini mulai terbuka di hadapannya. Ia bertemu dengan orang-orang yang penuh warna, dengan kehidupan yang penuh dengan cinta dan konflik. Namun, di dalam hatinya, ia tetap merasakan ikatan yang kuat dengan dunia laut yang telah memberinya kehidupan. Suatu malam, saat Melati berdiri di tepi pantai, memandang laut yang jauh di depan mata, ia merasa bahwa meskipun ia jauh dari Nyai Roro Kidul, ikatan mereka tak akan pernah putus. Cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh Sang Ratu Laut Selatan akan selalu ada dalam dirinya, seperti laut yang tak pernah habis, yang selalu mengalir tanpa henti. Melati tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Dunia manusia yang ia hadapi penuh dengan tantangan, namun ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia telah menemukan jalan kembali ke dirinya, dan kini, bersama pemuda yang tak terduga ini, ia siap untuk menghadapi segala yang ada di depannya. Dan di dalam kedalaman laut yang jauh di bawah sana, Nyai Roro Kidul memandang ke arah permukaan dengan senyum yang penuh kasih. Ia tahu, meskipun mereka terpisah oleh dunia yang berbeda, cinta mereka tak akan pernah berakhir. Demikianlah kisahnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Wassalamualaikum.